Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Pada awal dekade ini, dunia seolah tak pernah benar-benar keluar dari bayang-bayang konflik. Ketika satu perang mereda, bara lain menyala di tempat berbeda. Ukraina masih menjadi medan tarik-menarik kepentingan global. Timur Tengah terus berdenyut dengan luka lama yang tak kunjung sembuh. Palestina, Suriah, Yaman, dan ketegangan regional yang tak pernah benar-benar reda. Di Asia Timur, Laut Cina Selatan dan Semenanjung Korea menjadi titik rawan yang terus diawasi satelit dan kapal perang. Peta dunia dipenuhi titik api, dan umat manusia hidup dalam kondisi siaga permanen, seolah konflik besar berikutnya hanya menunggu waktu. Dalam lanskap seperti ini, Amerika Serikat selama bertahun-tahun memposisikan dirinya sebagai aktor utama yang mengatur ritme. Fokusnya jelas, Eropa Timur untuk menahan Rusia, Timur Tengah untuk menjaga kepentingan strategis dan energi, serta Asia Pasifik untuk membendung pengaruh Cina. Narasi besar geopolitik global seolah sudah memiliki panggungnya sendiri. Setiap wilayah memiliki perannya masing-masing, dan para analis internasional merasa cukup yakin memahami kemana arah konflik akan bergerak. Namun di tengah peta yang tampak terbaca itu, ada satu wilayah yang selama puluhan tahun justru dianggap relatif stabil dalam konteks konflik global besar, Amerika Latin, khususnya Venezuela. Negara ini memang lama bergulat dengan krisis ekonomi, sanksi internasional, dan ketegangan politik internal. Namun dalam bayangan geopolitik dunia, Venezuela lebih sering dipandang sebagai masalah regional, urusan halaman belakang Amerika Serikat, bukan sebagai pemicu perubahan besar dalam tatanan konflik global. Sejak era Perang Dingin, Amerika Latin ditempatkan dalam kategori tersendiri. Konflik di sana jarang diperlakukan sebagai ancaman global, melainkan sebagai dinamika domestik yang dapat ditekan melalui sanksi, tekanan diplomatik, atau intervensi terbatas. Venezuela, dengan cadangan minyaknya yang besar dan posisinya yang strategis, memang selalu berada dalam radar Washington. Tetapi selama bertahun-tahun, konflik dengan negara itu berlangsung dalam bentuk tekanan ekonomi dan politik, bukan konfrontasi terbuka yang berisiko memicu resonansi internasional. Itulah sebabnya, ketika muncul kabar bahwa Amerika, di bawah kepemimpinan Donald Trump, melakukan tindakan militer langsung terhadap wilayah Venezuela, dunia tidak hanya terkejut, tetapi juga bingung. Pertanyaan pertama yang muncul bukan sekadar, apa yang terjadi, melainkan, mengapa sekarang? Mengapa di tengah dunia yang sudah penuh konflik, sebuah front baru justru dibuka di wilayah yang selama ini dianggap berada di pinggiran peta perang global? Donald Trump bukan sosok asing dalam politik dunia. Gaya kepemimpinannya yang keras, retorika konfrontatif, dan kecenderungan mengambil langkah ekstrim telah lama menjadi sorotan. Dalam banyak kesempatan, Trump memosisikan dirinya sebagai pemimpin yang tidak ragu menggunakan kekuatan untuk menunjukkan dominasi. Dari ancaman terhadap Korea Utara, tekanan maksimum terhadap Iran, hingga kebijakan luar negeri yang seringkali mengabaikan konsensus internasional, Trump membangun citra sebagai presiden yang percaya bahwa kekuatan militer adalah bahasa yang paling cepat dipahami lawan. Namun Venezuela memiliki posisi unik. Negara ini bukan kekuatan nuklir, bukan pemain utama dalam aliansi militer global, dan secara militer tidak sebanding dengan Amerika Serikat. Justru karena itu, serangan atau tindakan militer terhadap Venezuela memunculkan tanda tanya besar. Jika ini bukan perang besar, lalu pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan? Sebagian analis melihat langkah ini sebagai sinyal bahwa Amerika mulai mengubah cara pandangnya terhadap konflik. Bahwa ancaman tidak lagi selalu datang dari kekuatan besar yang seimbang, tetapi juga dari wilayah-wilayah yang selama ini dianggap bisa dikendalikan. Dalam logika kekuasaan global, wilayah yang aman justru bisa menjadi titik rawan ketika stabilitasnya runtuh. Dan ketika stabilitas runtuh di satu titik, gelombangnya bisa menjalar kemana-mana. Venezuela, selama bertahun-tahun, diperlakukan sebagai contoh negara yang bisa ditekan melalui sanksi ekonomi. Namun tekanan itu tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah. Krisis kemanusiaan memburuk, ketegangan politik internal semakin dalam, dan campur tangan kekuatan asing mulai membentuk dinamika baru. Dalam situasi seperti ini, setiap tindakan militer tidak lagi berdiri sendiri sebagai konflik bilateral, tetapi berpotensi memicu reaksi berantai di kawasan yang selama ini dianggap tenang. Disinilah dunia mulai membaca bahwa apa yang terjadi bukan sekadar perseteruan dua negara. Ketika Amerika membuka front baru di Amerika Latin, pesan yang terbaca adalah perubahan peta konflik dunia. Bahwa perang, dalam bentuk apapun, tidak lagi terikat pada wilayah-wilayah yang diprediksi. Ia bisa muncul di mana saja,
bahkan di tempat yang selama ini dianggap berada di luar radar konflik besar. Sejarah modern menunjukkan pola yang sama. Perang besar jarang dimulai di tempat yang paling diantisipasi. Ia sering muncul dari peristiwa-peristiwa yang dianggap kecil, lokal, atau terkendali. Balkan pada awal abad ke-20, misalnya, pernah dipandang sebagai kawasan pinggiran Eropa, hingga satu percikan kecil mengubahnya menjadi pemicu perang dunia. Dunia modern, dengan teknologi dan senjata yang jauh lebih canggih, justru lebih rentan terhadap efek domino semacam ini. Ketika Trump mengambil langkah keras terhadap Venezuela, dunia tidak hanya melihat tindakan militer, tetapi juga membaca pesan psikologis di baliknya. Ini adalah pesan tentang kegelisahan kekuasaan, tentang upaya menunjukkan bahwa kendali masih ada di tangan mereka yang memiliki senjata paling besar. Namun sejarah juga mengajarkan bahwa ketika sebuah kekuatan mulai menggunakan kekerasan di wilayah yang sebelumnya dianggap aman, itu seringkali menandakan perubahan fase, bukan kekuatan yang semakin kokoh, tetapi sistem yang mulai merasa terancam. Pada titik ini, konflik Venezuela tidak lagi berdiri sebagai cerita lokal Amerika Latin. Ia menjadi simbol dari dunia yang semakin sulit diprediksi. Dunia di mana garis antara aman dan rawan semakin kabur. Dunia di mana kekuatan besar tidak lagi menunggu ancaman datang dari luar, tetapi mulai bergerak lebih dulu, bahkan di wilayah yang selama ini berada dalam lingkar pengaruhnya sendiri. Dan disinilah benang merah pertama mulai terlihat. Ketika perang tidak lagi muncul di tempat yang diperkirakan, ketika kekuasaan merasa perlu membuka front baru untuk mempertahankan dominasi, itu menandakan satu hal, dunia sedang memasuki fase baru ketidakstabilan. Fase di mana peta lama tidak lagi berlaku, dan asumsi-asumsi lama mulai runtuh satu persatu. Perang, dalam fase seperti ini, bukan lagi soal menang atau kalah semata. Ia menjadi indikator perubahan zaman. Ketika wilayah yang dianggap aman mulai terseret ke pusaran konflik, umat manusia dipaksa menyadari bahwa tidak ada lagi sudut dunia yang benar-benar terlindungi. Semua bisa menjadi medan, semua bisa menjadi sasaran, dan semua bisa berubah dalam waktu singkat. Dari Ukraina hingga Timur Tengah, dari Asia Timur hingga Amerika Latin, satu pola mulai terbaca. Konflik menyebar bukan mengikuti logika lama, tetapi mengikuti kegelisahan global yang lebih dalam. Dan ketika Amerika, sebagai pusat kekuatan dunia, mulai menggeser fokusnya ke wilayah yang selama ini dianggap pinggiran, itu bukan hanya keputusan strategis, melainkan sinyal bahwa dunia sedang bergerak menuju fase yang belum sepenuhnya dipahami oleh siapapun. Perang hari ini hampir tidak pernah lagi datang dengan sirene deklarasi resmi atau pengumuman terbuka di mimbar internasional. Ia tidak selalu diawali dengan pidato presiden yang menyatakan perang, atau barisan tank yang melintasi perbatasan secara terang-terangan. Dalam banyak kasus, perang modern tumbuh perlahan, nyaris tak terasa, dimulai dari tekanan ekonomi yang mencekik, sanksi finansial yang mematikan sistem negara, pembekuan aset, perang mata uang, sabotase diplomatik, hingga operasi-operasi terbatas yang sengaja dibuat ambigu agar tidak langsung disebut sebagai perang. Dunia telah menyaksikan pola ini berulang kali. Negara tidak langsung dihancurkan oleh bom, tetapi dilumpuhkan terlebih dahulu dari dalam. Ekonominya dilemahkan, stabilitas sosialnya digoyang, rakyatnya dibuat tertekan, hingga pada satu titik, percikan kecil saja cukup untuk memicu ledakan besar. Ketika ledakan itu terjadi, dunia seringkali baru menyadari bahwa konflik sebenarnya telah dimulai jauh sebelumnya, hanya saja tak pernah disebut perang. Venezuela menjadi contoh yang sangat jelas dari pola ini. Negara yang kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak, namun selama bertahun-tahun terjebak dalam isolasi ekonomi dan tekanan internasional. Sanksi demi sanksi dijatuhkan, akses ke sistem keuangan global dipersempit, dan ruang geraknya di panggung dunia semakin sempit. Dalam kondisi seperti itu, stabilitas bukan lagi soal kekuatan militer, tetapi soal ketahanan sosial dan politik yang terus-menerus diuji. Negara-negara dengan karakter seperti ini seringkali dipandang sebagai konflik pinggiran. Mereka dianggap tidak cukup kuat untuk memicu perang besar, tidak cukup strategis untuk mengguncang tatanan dunia. Namun sejarah justru menunjukkan kebalikannya. Konflik-konflik besar sering lahir dari wilayah yang diremehkan, dari negara-negara yang dianggap tidak penting, dari masalah yang dianggap lokal dan bisa dikendalikan. Perang Dunia Pertama tidak dimulai dari kekuatan besar yang saling berhadapan secara langsung, melainkan dari sebuah kawasan yang dianggap rumit namun tidak menentukan. Dunia meremehkannya, hingga satu peristiwa kecil menjalar menjadi konflik global. Pola serupa terus berulang dalam berbagai skala. Konflik kecil yang diabaikan, tekanan yang dianggap wajar, intervensi terbatas yang dipandang aman, semuanya bisa menjadi mata rantai menuju kekacauan yang jauh lebih besar. Dalam konteks ini, tindakan Amerika terhadap Venezuela tidak bisa lagi dilihat sebagai insiden terisolasi. Ia adalah bagian dari pola perang modern yang tidak terduga arahnya.
Ketika satu kekuatan besar merasa perlu bertindak di wilayah yang selama ini dianggap aman dan terkendali, itu menandakan bahwa ketegangan global telah mencapai titik di mana batas-batas lama tidak lagi relevan. Tidak ada lagi wilayah yang benar-benar berada di luar risiko konflik. Dunia hari ini hidup dalam ilusi prediktabilitas. Kita terbiasa berpikir bahwa perang besar hanya akan muncul dari titik-titik tertentu, Eropa Timur, Timur Tengah, atau Asia Pasifik. Kita membuat peta ancaman, menyusun skenario, dan merasa cukup yakin bahwa konflik besar berikutnya akan datang dari sana. Namun justru di luar peta itulah sering muncul kejutan yang mengguncang keseimbangan. Ketika perang tidak lagi mengikuti jalur yang kita duga, ketidakpastian menjadi senjata tersendiri. Ketidakpastian melemahkan kepercayaan, merusak stabilitas psikologis global, dan membuat dunia berada dalam kondisi waspada yang berkepanjangan. Dalam kondisi seperti ini, satu konflik kecil dapat dengan mudah ditarik ke dalam pusaran kepentingan yang lebih besar, melibatkan aktor-aktor global, dan berkembang melampaui konteks awalnya. Di titik ini, analisis geopolitik mulai bersentuhan dengan sesuatu yang lebih dalam. Dalam tradisi Islam, gambaran akhir zaman tidak pernah digambarkan sebagai satu perang besar yang tiba-tiba muncul dan langsung mengakhiri segalanya. Ia justru digambarkan sebagai rangkaian kekacauan, fitnah, dan konflik yang terasa acak, terpisah-pisah, namun saling terhubung dalam satu alur besar yang hanya bisa dipahami ketika semuanya dirangkai. Perang dalam narasi akhir zaman bukan selalu soal skala, tetapi soal pola. Pola ketidakpastian, pola runtuhnya batas aman, pola di mana manusia tidak lagi mampu memprediksi dari mana ancaman akan datang. Konflik muncul di tempat yang tidak diduga, melibatkan pihak-pihak yang tidak diperhitungkan, dan berkembang di luar kendali mereka yang memulainya. Ketika wilayah yang selama ini dianggap pinggiran mulai menjadi panggung konflik, sebagian umat mulai bertanya dalam diam. Apakah semua ini hanya kebetulan geopolitik semata? Ataukah dunia sedang memasuki fase yang telah lama diperingatkan, fase di mana kekacauan datang bertahap, tidak terstruktur, dan sulit dipahami dengan logika kekuasaan biasa? Pertanyaan itu tidak muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari pengamatan bahwa semakin keras manusia mencoba mengontrol dunia dengan kekuatan, semakin tak terduga arah yang diambil sejarah. Ketika satu konflik belum selesai, konflik lain muncul di tempat yang sama sekali berbeda. Ketika satu wilayah dianggap aman, justru di sanalah ketegangan baru tumbuh. Dan disinilah benang berikutnya mulai terhubung. Ketika perang tidak lagi datang dari arah yang kita duga, ketika konflik kecil tidak lagi bisa diremehkan, dan ketika dunia mulai memasuki fase kekacauan yang terasa acak namun berkesinambungan, umat Islam mulai dihadapkan pada satu pertanyaan besar yang tak lagi bisa dihindari. Apakah ini hanya dinamika politik global yang kebetulan rumit? Ataukah bagian dari fase besar yang telah lama disebutkan dalam peringatan-peringatan akhir zaman? Dalam Islam, akhir zaman sama sekali tidak dipahami sebagai satu ledakan peristiwa yang tiba-tiba mengakhiri dunia dalam sekejap. Ia bukan tombol instan menuju kiamat, bukan pula satu perang besar yang langsung menutup sejarah manusia. Akhir zaman justru digambarkan sebagai sebuah fase panjang, bertahap, dan melelahkan, di mana dunia perlahan kehilangan keseimbangannya, bukan karena satu bencana tunggal, tetapi karena akumulasi kekacauan yang terus menumpuk dari waktu ke waktu. Hadis-hadis sahih menggambarkan fase ini dengan bahasa yang sangat manusiawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang zaman di mana fitnah bertebaran seperti potongan malam yang gelap, zaman di mana manusia bingung membedakan kebenaran dan kebatilan, zaman di mana pertumpahan darah menjadi sesuatu yang terasa biasa, bahkan sering terjadi tanpa alasan moral yang jelas. Perang tidak lagi dipahami sebagai pembelaan nilai, melainkan sebagai reaksi, kepentingan, dan pelampiasan ketakutan. Dalam banyak riwayat, digambarkan bahwa di akhir zaman akan terjadi banyak peperangan, namun peperangan itu tidak selalu memiliki arah yang jelas. Orang-orang saling membunuh tanpa benar-benar memahami mengapa mereka bertempur. Kepentingan bercampur dengan propaganda, kebenaran bercampur dengan kebohongan, dan manusia terjebak dalam pusaran konflik yang seolah tidak pernah selesai. Gambaran ini bukan tentang satu lokasi tertentu, melainkan tentang kondisi global yang terasa kacau dan tidak stabil. Jika gambaran ini diletakkan berdampingan dengan dunia modern, kesesuaiannya menjadi sulit diabaikan. Perang hari ini seringkali tidak lagi memiliki tujuan moral yang tegas. Ia dimulai bukan karena pembelaan yang jelas, tetapi karena tekanan ekonomi, perebutan pengaruh, ketakutan akan kehilangan dominasi, atau reaksi berantai dari konflik lain yang belum selesai. Banyak keputusan militer diambil secara reaktif, bukan reflektif, seolah dunia bergerak dari satu krisis ke krisis berikutnya tanpa sempat memahami akar masalahnya. Kekuasaan global, dalam kondisi seperti ini, cenderung bertindak defensif namun agresif pada saat yang sama. Setiap langkah diambil bukan untuk membangun tatanan baru yang adil, tetapi untuk mempertahankan sistem yang mulai rapuh. Ketika satu titik goyah,
titik lain segera diperkuat dengan kekerasan. Namun penguatan ini seringkali justru menciptakan retakan baru di tempat yang berbeda. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menunjuk satu perang lalu menyimpulkan, inilah akhir zaman. Pendekatan seperti itu justru bertentangan dengan cara Islam membaca sejarah. Yang ditekankan bukan satu peristiwa tunggal, melainkan pola. Pola banyaknya konflik, pola kebingungan manusia, pola hilangnya arah moral, dan pola dunia yang bergerak semakin cepat menuju ketidakpastian. Akhir zaman, dalam kerangka ini, adalah akumulasi. Ia adalah hasil dari tumpukan keputusan salah, ketidakadilan yang dibiarkan, dan kekuasaan yang dijalankan tanpa hikmah. Setiap konflik kecil yang diabaikan, setiap perang yang dianggap wajar, setiap nyawa yang hilang tanpa pertanggungjawaban moral, semuanya menjadi bagian dari lanskap besar yang membentuk fase akhir zaman itu sendiri. Karena itu, Islam tidak pernah mendorong umatnya untuk terobsesi mencari tanggal, lokasi, atau peristiwa spesifik sebagai penanda tunggal. Yang lebih penting adalah memahami bahwa dunia akan memasuki satu fase kelelahan kolektif. Kelelahan karena konflik yang tak berujung, kelelahan karena janji-janji kekuasaan yang tak pernah benar-benar membawa keadilan, dan kelelahan karena manusia semakin kehilangan pegangan nilai di tengah kekacauan yang terus berulang. Dalam fase seperti inilah, Islam mengenalkan konsep bahwa perubahan besar tidak selalu diawali oleh ledakan yang menghancurkan, tetapi oleh runtuhnya kepercayaan manusia terhadap sistem yang mereka bangun sendiri. Dunia tidak hancur karena satu bom, melainkan karena manusia tidak lagi percaya bahwa dunia ini bisa diselamatkan dengan cara-cara lama. Dan justru di titik inilah muncul satu pemahaman kunci yang sering disalahpahami. Dalam fase akhir zaman, Islam tidak menggambarkan munculnya sosok penyelamat sebagai penyebab perang baru. Sebaliknya, sosok itu hadir ketika dunia telah terlalu lelah untuk berperang, ketika kekacauan sudah mencapai titik di mana manusia menyadari bahwa kekuatan dan senjata tidak lagi mampu menyelesaikan apapun, dan ketika harapan terhadap sistem buatan manusia perlahan runtuh dari dalam. Disitulah Islam menempatkan kemunculan Imam Mahdi bukan sebagai pemicu kekacauan baru, melainkan sebagai jawaban ilahi atas dunia yang sudah terlalu letih untuk diselamatkan dengan cara-cara lama. Dalam ajaran Islam, Imam Mahdi bukan sosok misterius yang turun membawa kehancuran, dan bukan pula figur mitologis yang muncul dengan kekuatan gaib. Ia digambarkan sebagai manusia biasa, dari keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Fatimah, hidup di tengah manusia, merasakan tekanan zaman yang sama, dan tidak pernah memproklamasikan dirinya sebagai siapapun yang istimewa. Justru salah satu ciri terpentingnya adalah keengganan untuk tampil, keengganan untuk memimpin, dan ketidaktertarikan pada kekuasaan yang sejak lama menjadi sumber konflik manusia. Riwayat-riwayat sahih menegaskan bahwa Imam Mahdi tidak muncul membawa agenda perang. Ia tidak datang dengan pasukan global, tidak mengobarkan revolusi bersenjata sejak awal, dan tidak memulai konflik baru atas nama agama. Kemunculannya terjadi di tengah kondisi umat yang terpecah, dunia yang kacau, dan keadilan yang nyaris hilang dari kehidupan manusia. Ia dibayat bukan karena ambisi, tetapi karena keadaan yang memaksa, ketika umat melihat bahwa tidak ada lagi figur yang bisa diharapkan dari sistem yang ada. Kontras inilah yang menjadi kunci pemahaman. Dunia modern, sejak lama, menyelesaikan krisis dengan senjata. Ketika ekonomi goyah, tekanan militer ditingkatkan. Ketika pengaruh melemah, konflik diperluas. Ketika ketidakpastian muncul, kekuatan destruktif disiapkan sebagai jawaban. Senjata menjadi bahasa utama kekuasaan, seolah setiap masalah bisa diakhiri dengan ledakan yang lebih besar dari sebelumnya. Imam Mahdi hadir justru pada saat bahasa itu kehilangan maknanya. Ia muncul ketika senjata tidak lagi menakutkan siapapun, karena dunia sudah terlalu sering melihat kehancuran. Ia hadir ketika perang tidak lagi membawa kemenangan sejati, hanya memperpanjang penderitaan. Dalam kondisi seperti itu, kehadirannya bukan ancaman militer, melainkan tantangan moral terhadap cara manusia memahami kekuasaan dan keadilan. Inilah sebabnya mengapa Imam Mahdi sering dikaitkan dengan perang, padahal keterkaitannya bersifat terbalik. Ia tidak muncul untuk memulai peperangan besar, melainkan muncul setelah dunia melewati rangkaian konflik yang melelahkan. Ia bukan penyebab kekacauan, tetapi hadir di tengah kekacauan yang telah mencapai titik jenuh. Perang-perang besar, ketegangan global, dan runtuhnya tatanan lama menjadi latar, bukan agenda yang ia ciptakan. Ketika dunia terus berbicara tentang siapa menyerang siapa, siapa lebih kuat, dan siapa yang memiliki senjata paling mematikan, Islam mengajak melihat lapisan yang lebih dalam. Bahwa inti masalah bukan pada aktor-aktor politik atau wilayah konflik semata, melainkan pada hilangnya arah moral umat manusia. Perang menjadi mudah terjadi karena keadilan tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan alat yang bisa dibengkokkan sesuai kepentingan. Dalam perspektif ini, akhir zaman tidak dipahami sebagai lomba kehancuran,
tetapi sebagai cermin kegagalan manusia menjaga nilai. Dunia menjadi rapuh bukan karena kurangnya teknologi, tetapi karena hilangnya hikmah. Kekuasaan menjadi brutal bukan karena kekuatan terlalu besar, tetapi karena iman dan tanggung jawab semakin menipis. Maka ketika nama-nama besar seperti Trump, negara-negara seperti Venezuela, atau konflik-konflik geopolitik memenuhi layar dan tajuk berita, Islam tidak berhenti pada permukaannya. Semua itu dipandang sebagai bagian dari lanskap besar dunia yang sedang mencari arah, dunia yang terus bergerak cepat namun kehilangan tujuan. Yang menentukan bukan siapa yang menekan tombol senjata, dan bukan pula di mana konflik berikutnya terjadi, melainkan bagaimana kondisi iman manusia ketika dunia diuji dengan kekacauan yang terus berulang. Dalam bingkai inilah, Imam Mahdi ditempatkan bukan sebagai simbol ketakutan, tetapi sebagai pengingat bahwa keadilan tidak lahir dari rudal, bahwa perubahan sejati tidak dipaksakan dengan kekuatan, dan bahwa pada akhirnya, akhir zaman dijalani bukan oleh mereka yang paling siap berperang, melainkan oleh mereka yang masih mampu menjaga iman di tengah dunia yang semakin kehilangan arah.